aku menekunin kegiatan itu, aku terusan latihan dan aku dilihat ternyata sama pelatih atau coach aku itu, oh ternyata kamu punya potensi. Karena dengan kegigihan Tasya sendiri waktu itu, oh kamu ada kemauan. Dan katanya aku tuh megang teguh itu karena kamu punya keteguhan dan punya keyakinan, percaya diri, kamu pasti sukses. Dan itu aku bawa Kak sampai aku jadi atlet. Kamu kan cewek nih, kenapa sih mau jadi atlet? Kalau kamu cacat, amit-amit gitu ya. Kalau kamu cacat, kamu nggak dipakai lagi. Terus kamu mau berharap apa di jadi atlet gitu kan? Bisa apa sih cewek gitu kan di dunia IT gitu kan? Ya siapa tahu. Orang nggak ada yang tahu loh. Orang bisa ngomong kayak gitu, emang mereka udah nyoba gitu kan? Nah, makanya sekarang aku pengen tapis omongan orang-orang yang cewek itu nggak bisa apa-apa di dunia IT gitu loh. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Halo Palkomters, kembali lagi saya Meita, host di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Seperti biasa kita mau undang narasumber spesial. Kali ini kita kedatangan tamu cantik ya, dari influencer ya. Siapa lagi kalau bukan Natasha Lesa Oktari. Halo Tasya. Halo Kak, halo semuanya. Halo, kita biasanya panggilnya Palkomters. Boleh kenalan dulu nih sama Palkomters di rumah. Oh ya, halo Pak Komtes. Perkenalkan, nama saya Natasha Lesa Oktari, akrab dipanggil Natasha. Saya sebagai influencer, tepatnya sedang bekerja di bidang teknologi sebagai mobile development. Nah, mungkin itu aja ya perkenalan. Nanti kita ulik lagi nih tentang hal menarik dari Tasya nih. Sebenarnya banyak cerita yang mau kita tanya ini sama Tasya ya. Selain itu Tasya nih aslinya orang mana sih? Kalau asli ini dari bagian mana nih? Kalau misalkan kedua orang tua nih berbeda. Yang pertama mama itu dari Chinese. Chinese Bangkok ya. Mama itu tapi punya keturunan Sumatera karena nenek banyak nih kisahnya. Gak apa-apa. Panjang nih kisahnya nih Kak. Jadi kakak tuh panggil apa nih? Boleh bebas. Okay. Jadi memang kalau di keluarga Tasya banyak ceritanya. Kalau dari mama sendiri itu punya keluarga keturunan Chinese tapi Islam. Jadi masuk Islam. Neneknya dulu, mamanya mama itu nikah sama orang Islam tapi masih Chinese. Jadi nikahnya nikah negara gitu. Dan mama punya keturunan Sumatera karena papanya mama itu kakek itu punya darah Sumatera Muara II. Oh, Muara II. Oke. Hisam ya kalau ini bener nggak? Kalau Muara II tuh Oku Selatan ya? Iya kan? Iya, Hisam lah ya. Nah itu, jadi kalau misalkan aku tuh orang mana, papa aku orang Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan kata orang kalau kamu mau tanya, kamu tuh udah orang mana, pasti dari papa ya. Berarti aku orang Jawa gitu kan. Orang Jawa. Orang Jawa, tapi Jawa Chinese. Oke, jadi emang banyak campuran ya. Iya. Tapi kalau Tasya sendiri ngerasa nggak kayak orang Jawa? Enggak juga. Kayak orang Sumatera gitu ya. Sumatera, karena memang udah domisilinya udah di Sumatera. Oh, tapi lahirnya emang di Sumatera. Iya, dari kecil. Tapi sering ke Jawa juga? Atau enggak? Waktu ini umur 1 tahun sampai 3 tahun kalau kata mama ya. Aku kan nggak inget ya. 1 tahun sampai 3 tahun di Jawa. Okay. Kalau Tasya sendiri berapa bersaudara? 2 bersaudara. Anak pertama. Waduh, anak sulung nih ya. Kita mau ulik nih, kan Tasya kan kalau kita lihat dari CV-nya banyak banget prestasi nih. Kita ulik dulu dari zaman 2014 itu ya sampai 2018 itu aktif di cabur basket. Ya, nah, betul. itu awal mula bisa terjun langsung ke dunia basket gimana sih? Jadi gini Kak, dulu itu aku SMP di SMP 1 Oku, Batu Raja ya. Jadi aku itu tuh ada eskul basket sama drum band. Tapi di SMP 1 itu lebih populernya itu basket. Jadi aku pengen banget gitu loh kan, kayak kece banget kalau dulu kan SMP kan. Jadi aku pengen banget nih, gimana sih cara masuk
basket ini, terus aku juga nggak ada pikiran buat menjadi atlet basket gitu kan ya. Ternyata aku menekunin kegiatan itu, aku terusan latihan dan aku dilihat ternyata sama pelatih atau coach aku itu, oh ternyata kamu punya potensi, karena dengan kegigihan Tasya sendiri waktu itu, oh kamu ada kemauan, dan katanya aku tuh megang teguh itu karena kamu punya keteguhan dan punya keyakinan, percaya diri, kamu pasti sukses. Dan itu aku bawa Kak sampai aku jadi atlet. Dan gimana kamu bisa jadi atlet? Ternyata tuh pelatih aku nawarin aku ke atlet MUBA Banyuasin. Nah, jadi aku ketika di MUBA itu kan dibagi tuh ke Banyuasin ya. Jadi aku bagian ke Banyuasin. Nah, di Banyuasin itu aku dibayar jadi atlet Banyuasin gitu Kak. Ternyata di Banyuasin memang punya channel gede buat jadi atlet nasional gitu. Dari coachnya sendiri gitu kan. Jadi kami kebanyakan SMA itu aku nggak belajar Kak. Jadi Karena aktivitas ya. Iya, aktivitas sehari-hari itu di lapangan, latihan basket sampai malam, dan belajarnya pun itu ketika ada event nasional, aku tuh belajarnya cuman gulmin, terus ada drive, belajarnya dari situ. Dan memang dari coach aku itu ketika event ya bener-bener fokusnya latihan gitu loh. Nggak muluk-muluk kalau misalkan oh nanti nilai kamu jelek nanti di sekolah gitu kan. Enggak, dan untungnya benar-benar support dari sekolah gitu kan. Memang ada bagiannya, kami tuh bagian atlet gitu kan, dan nilai pun ya ada gitu, dan nggak jauh beda sama yang lainnya gitu kan. Jadi kalau perjalanan basket itu memang struggle banget sama keluarga aku ya Kak ya, karena mama itu kurang setuju aku di atlet. Kenapa kurang setuju? Karena memang katanya kamu kan cewek nih, kenapa sih mau jadi atlet? Kalau kamu cacat, amit-amit gitu ya. Kalau kamu cacat, kamu nggak dipakai lagi. Terus kamu mau berharap apa jadi atlet gitu kan? Tapi aku tetap kekeh, tetap sampai pengen berhasil gitu loh Kak. Tapi ketika aku udah mencapai di titik itu, ini struggle lagi nih Kak. Jadi ketika aku udah mau seleksi timnas dari Pulau Sumatera itu ada 2, Jambi sama aku di Banyuasin, tapi aku minta izin sama orang tua, ternyata nggak dibolehin. Karena mending kamu fokus buat kuliah atau kamu cari kerja atau kamu tes gitu kan. Dan aku tetap milih latihan nasional itu kan, timnas itu kan, karena peluangnya udah dikit banget ini Kak, udah 2 nih dari kami nih kan, gabung sama Jakarta, gabung sama Jawa Barat, kelompok Jawa lah gitu kan. Nah aku tuh pengen banget gitu kan, ini udah titiknya aku udah sampai ke sini gitu loh kan. Sayang nggak sih Kak kalau misalkan nggak diambil gitu kan. Tapi ternyata doa orang tua itu mujarab banget Kak. Jadi ketika aku main di Papua, kaki aku cedera. Ya, belum sampai kena ligamen sih ya, amit-amit ya Allah kan. Cuman kan aku kena lutut, dan akhirnya aku mikir ini apa, karena doa mama gitu kan. Teguran kayak gitu ya. Iya, teguran sama mama kan, dan akhirnya dibilangin lagi sama mama kan, dan akhirnya aku berpikir lagi, ya udahlah, memang doa orang tua tuh mujarab banget gitu loh. Dan akhirnya aku lebih memilih kuliah, dan aku lanjut kuliah di Jakarta. Ya emang insting orang tua tuh emang yang biasanya ngasih yang terbaik gitu kan. Ketakutan orang tua tuh kadang terjadi gitu kan. Bener banget Kak. Berarti Tasya ini dari TK sampai SMA di Banyuasin ya? Enggak, TK. Jadi aku banyak banget perjalanan. Iya, beda-beda masa setiap sekolah ya. Jadi aku tuh TK sampai SMP itu aku ikut nenek karena aku cucu pertama dari keluarga mama ya. Jadi aku disekolahin dan jadi anaknya nenek gitu kan, nenek kakek. Dan akhirnya sekolah di sana dari TK sampai SMP, dan sampai aku diterima jadi atlet. SMA itu baru aku pindah ke Banyuasin, itu aku benar-benar merantau sendirian. Aku gabung sama tim aku ketemu orang-orang baru gitu loh Kak. Jadi benar-benar
nekat banget gitu loh kan, ada kemauan segigih itu dulu ya Kak ya. Karena mau basket tadi ya Iya, ke karena mau Banyuasin. basket tadi Kan gitu. ini kalau dari nenek nih kan dekat sama nenek nih. Mm. Nenek support nggak untuk basket? Wah, ada cerita nih. Iya, boleh boleh cerita, boleh boleh. Ada cerita juga ini kan. Boleh boleh. Jadi itu memang kalau dulu karena Tasya ini tipe orang yang ketika udah ambis ya. Ambisnya tuh ketika kamu ada tujuan mau capaian apa, Tasya harus bisa dan harus gigih buat berlatih, latihan, terus sampai mencapai titik itu gitu kan. Nah, sampai ketika Tasya lupa makan, Tasya pulang cuman buat ganti baju ke rumah nenek, itu Tasya kena marah sampai dibilang, udah kamu gak usah pulang, gak usah tidur di rumah gitu kan, kamu mending tidur di lapangan aja gitu kan. Karena gini Kak, padat banget ketika itu. Tasya ada bimbel juga, sempoa iya, pulang sekolah itu dari jam 1, terus Tasya lanjut siang itu latihan sampai maghrib, malamnya Tasya lanjut bimbel. Kan itu kan kakek marah ya dulu ya. Jadi ketika kakek marah itu dibilang, udah kamu gak usah pulang, kamu mending udah di luar aja gitu, bawa bajunya gitu kan. Nah itu kan emang nggak sambil nyegak gitu ya Kak, ngomongnya nggak kasar, cuman kan itu udah teguran banget kan. Akhirnya Tasya bingung kayak gimana, tapi Tasya yakin itu tuh adalah bentuk kasih sayangnya kakek sama nenek buat Tasya tuh, lebih kayak harus ingat lagi sama diri sendiri, harus kasih reward and self gitu kan, buat diri sendiri gitu kan Kak. Jadi ya itu cerita yang Tasya ingat sampai sekarang gitu loh. Ternyata penting banget, sayang banget dukungan keluarga ke Tasya gitu loh. Tapi kan di seumur Tasya pernah nggak terlintas kayak, aduh kenapa nggak ada yang dukung gitu kan, kayak nggak ada apa sih, ini kan mimpi gitu kan. Kan di seumur segitu pasti ada rasa marah diperlakukan seperti itu. Dan mungkin Tasya sekarang nih ngerasa, oh itu bentuk kasih sayang. Kalau dulu pernah nggak ngerasa atau kayak benci gitu sama, pernah Pasti nggak? Kak, pasti dulu kayak kesel ya, Iya. teman-teman aku didukung, diantar gitu kan, kok aku enggak, aku berjuang sendiri kayak gitu. Tapi ternyata itu salah satu cara keluarga aku buat didik aku supaya dunia itu keras loh di luar sana. Kamu nggak bisa kalau kamu terus-terusan di bawah ketek mama gitu kan, kamu harus didorong gitu kan. Jadi kamu harus berjuang sendiri, dan itu sampai sekarang kebawa sama Tasya. Jadi habit Tasya buat sendiri gitu loh. Jadi kayak percaya sama diri Iya, sendiri gitu ya. percaya sama Dan diri kalau sendiri. misalnya pastikan dari biasanya ngebasket tiba-tiba gagal nih kan, kayak cedera, oh berarti stuck di sini, berhenti di sini. Terus untuk jalan lagi ke yang baru, mulai yang baru, gimana Tasya support diri sendiri tuh? Karena pasti ada kecewa dong ya pastinya. Pasti Kak. Diusahain dari SMP tiba-tiba harus berhenti gitu lah. Gimana tuh? Iya sih. Wah, sedih ya. Iya. Itu latihannya bukan latihan yang kayak sore doang. Iya, gak kebayang kan sedihnya gitu kan. Ngerelain pelajaran SMA aku tinggalin gitu kan. Ya sedih tuh, aku udah nggak bisa diungkapin kata-kata lah ya Kak ya. Intinya dulu tuh gimana caranya aku ngebangkitin, aku mikir lagi. Aku balik lagi ketika kakek bilang kayak gitu, kamu nggak mikirin diri kamu sendiri gitu kan. Jadi aku mikir, ternyata keluarga aku tuh dukung aku gitu loh buat sukses. Terus ngapain aku stuck di sini gitu. Dan akhirnya balik lagi Kak ke diri sendiri. Ya kamu harus bisa. Nah karena memang sebelumnya dari kecil udah dibentuk apa-apa bisa sendiri, kamu bisa membangun sendiri. Jadi mindset Tasya itu, wah aku tuh bisa membangun kepercayaan diri, aku bisa bangun ketika aku turun down, aku bisa buat up lagi gitu loh. Jadi kan itu memang susah banget, itu gampang sekarang ngomongnya. Kalau dulu tuh susah banget buat up. Jadi gimana aku mulai lagi, aku harus kemana? Ya itu gimana ya harus dari sendiri sih, percaya diri kalau kamu tuh mampu buat memulai hal baru gitu. Dan kamu ada satu Kak nih tips dari Tasya nih ya, harus tahu dulu nih kemana kamu mau melangkah selanjutnya. Dan kita memang harus ada plan A dan plan B, RAE lah ya Kak ya. Jadi kita harus kemana, pertama kalau misalkan itu nggak berhasil, kita harus kemana. Dan itu Tasya pikirin manteng-manteng.
selama selama Tasya kuliah itu kan udah terjun nih ke dalam kuliah nih. Nah kuliah tuh Tasya nggak terlalu menonjol ya Kak ya, cuman fokus kayak kuliah, ngerjain tugas, ketemu dosen, kerja kelompok ya kayak gitu-gitulah Kak, kayak biasa kuliah gitu kan. Kebanyakan nongkrong sih Kak, nggak terlalu banyak mencapai tujuan apapun. Nah itu kan Tasya sambil mikir ya, ke depan setelah aku lulus kuliah aku harus ngapain. Nah, makanya sekarang Tasya punya ini lagi nih Kak, ambis lagi gitu kan, ambis lagi dan punya jiwa-jiwa berjuang untuk kompetisi lagi gitu loh. Nah makanya Tasya sekarang lagi belajar di dunia mobile development itu. Memang ada memang ada channelnya ke sana dan Tasya ya manfaatin dong gitu kan. Kenapa enggak gitu kan, apalagi zaman sekarang itu penting banget kita belajar itu loh Kak. Tapi ada yang bilang, kamu yakin kamu modal apa, modal cantik doang gitu kan, jadi admin kayak gitu kan, kamu bisa apa sih cewek gitu kan di dunia IT gitu kan. Ya siapa tahu, orang nggak ada yang tahu loh. Orang bisa ngomong kayak gitu emang mereka udah nyoba gitu kan. Nah, makanya sekarang aku pengen tapis omongan orang-orang yang cewek itu nggak bisa apa-apa di dunia IT gitu loh. Makanya aku pengen banget belajar itu dan sekarang kan dikasih kesempatan sama Tuhan. Sama ya aku percaya Tuhan itu ada, aku percaya kalau Tuhan itu bantu aku buat yang lebih baik. Karena sebelumnya aku sudah dikasih Tuhan pilihan dan aku memilih jalan ini dan aku udah dikasih cobaan sama Tuhan, ternyata aku harus bisa dan aku sekarang harus give up dan terus belajar dan berdoa. Intinya itu. Keren. Ya, tapi kan apa ya, di masa-masa remaja menuju dewasa gitu kan, pasti kita tuh ngerasa diri sendiri aja, aduh nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kira-kira sampai sekarang nih, siapa orang yang menurut Tasya yang buat Tasya tuh percaya untuk bangkit kayak gitu? Atau emang diri sendiri, atau ada yang terdekat gitu? Karena memang dekatnya sama mama, jadi percaya tuh mama adalah penyemangat Tasya. Pertama walaupun pertama tuh diri sendiri tetap ya, tapi yang kedua itu mama. Kenapa aku taruhnya kedua ke mama? Karena ya balik lagi, aku hidup nanti bakal sendiri, kamu harus nentuin diri sendiri, tapi diiringi sama orang tua. Mama tadi, karena kan kita pasti kalau lagi kacau nih kan pikiran, pasti harus ada orang yang buat kita tuh kembali lagi pikiran. Oh jangan nyerah kayak gitu kan. Karena setiap orang biasanya ada sahabat gitu kan, dan alhamdulillah Tasya sama mama gitu kan. Karena memang mama itu sering di talk sama aku, kayak mama dulu tuh kayak gini. Mama kan punya 7 bersaudara ya. Banyak Iya, ya. banyak. Zaman dulu emang banyak ya. Jadi banyak, karena mama anak pertama, jadi kan semua tuh diptonya ke Tasya gitu kan. Jadi ke Tasya tuh, oh mama tuh susah ya dulu tuh ya, punya adik, punya struggle diri sendiri, harus masa depannya kayak gimana, mikirin adik. Kan Tasya kayak termotivasi buat mama aja bisa, kok aku nggak bisa gitu. Tapi Tasya deket nggak sama adik? Kalau adik deket ya Kak ya, cuman karena Tasya tuh nggak terlalu, karena udah fokus sama kerjaan sendiri, jadi memang adik cuman buat nanya kamu apa kabar gitu kan, dan adik pun deketnya sama mama. Karena memang udah jauh kan, udah merantau gitu, jadi adik nggak terlalu akrab sama aku. Adiknya di mana? Di Prabu Muli. Oh Prabu. Sama mama. Oh sama. Berarti mama di Prabu. Tasya di sini sama siapa? Kos. Oh ngekos. Iya, kos sendiri. Berjuang sendiri gitu. Itu anak pertama ya, anak sulung gitu ya. Jadi sebenarnya sulung, bungsu, tengah sama sih sebenarnya punya masalahnya masing-masing. Kadang sudut pandang aja gitu kan. Tapi Tasya bisa jadi contoh untuk adiknya gini kan. Ini perjuangan Tasya gitu kan. Terus goals ke depan nih. Kira-kira apa yang mau Tasya capai? Kira-kira di dunia IT itu ya Kak, karena aku pengen goals aku bisa menjawab semua omongan-omongan orang kalau misalkan cewek itu nggak bisa apa-apa dunia IT. Itu sih goals aku untuk ke depan ya, untuk saat ini sih gitu. Pak, kalau goals yang lain banyak ya Kak, cuman untuk sekarang dan aku sedang berjuang itu ya itu gitu. Berarti ada juga yang bilang kayak gitu ke Tasya, pernah terdengar? Pernah. Kamu model cantik doang, kamu mau manfaatin beauty privilege-mu gitu kan.
Ya enggak dong, aku punya kemampuan gitu loh. Oke, punya privilege lain lah ya gitu ya. Iya, punya privilege lain. Oke, punya value. Karena zaman sekarang lagi hits banget ya, independent woman gitu ya. Belum ada mau niat menikah Kak Tasya? Dengan umur sekarang Iya. belum deh Kak. Belum. Belum. Bagus. Nggak apa-apa, kita seumuran kan? Iya. Belum deh. Belum. Kalau Kakak gimana nih? Aduh, Ada lah ya, aja ada lah ya, doain aja ya. Amin. Pokoknya berarti dari Tasya sendiri emang berjuang sendiri gitu ya, percaya sama dia. Itu ada tips nggak buat teman-teman ya yang kurang percaya diri? Apalagi sekarang zamannya banyak yang insecure nih. Nah, kalau Tasya sendiri ada nggak tips buat teman-teman biar percaya diri ya? Ada mungkin dari Palkomters yang nggak dapat dukungan dari keluarga gitu kan? Ada nggak tipsnya untuk teman-temannya? Mungkin untuk teman-teman Palkomters, jadi tips dari aku itu yang pertama, kamu harus tentuin dulu kamu maunya kemana. Kamu harus tenang diri, kamu mikir, kamu berdamai dulu sama diri sendiri. Intinya ya, berdamai sama diri sendiri. Kedua, baru kamu meminta restu sama keluarga kamu. Dan ketiga itu selalu berdoa, ikhtiar kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Apapun itu kita jangan lupain Tuhan gitu loh. Karena memang aku benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan aku tuh dikasih yang mana sih gitu. Karena banyak banget Kak nih pilihan kan. Dan itu tuh apa ya, kayak beda banget gitu loh, kayak dari satu pilihan ke dua pilihan tuh benar-benar berat. Aku harus nentuin yang mana gitu loh. Gitu Kak. Menurut aku berarti 3 tips itu aja sih Kak. percaya diri gitu ya. Pokoknya ya kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa lagi yang mau percaya kayak gitu kan? Apalagi kalau dengar omongan yang nggak mengenakan, terus langsung down gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Tasya sudah berbagi cerita di podcast ini ya. Mungkin Tasya ini pengalaman pertama datang ke sini ya. Benar banget. Nah, inilah Palkomtek Opi Tasya. Kita sebenarnya di Palembang itu ada 3 cabang, di Sako, Sudirman sama di Opi. Nah, ini cabang Opi. Mungkin itu aja ya Tasya untuk hari ini. Terima kasih banyak udah bercerita sama kita. Next time boleh nanti kita ngobrol lagi ya. Banyak banget nih sebenarnya cerita dari Tasya ya. Yang mau tanya nanti bisa langsung di Instagram aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Apalagi kalau bukan podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Untuk hari ini kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.